Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya Pak Agung di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis ya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang fungsi biaya, fungsi penerimaan dan break even point atau titik impas ya. Oke, kita mulai saja. Nah, di sini secara umum itu apa yang akan dibahas itu ada fungsi biaya terdiri dari biaya total, ada biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal gitu ya. Kemudian di sini juga fungsi penerimaan di sini yang akan dibahas yaitu tentang penerimaan total, penerimaan rata-rata, dan penerimaan marginal. Untuk titik pulang pokok atau titik impas di sini kondisi seperti apa pada saat posisi laba, pada saat posisi rugi, dan pada saat break even point atau titik pulang pokoknya ya. Nah, untuk fungsi, sebetulnya dalam fungsi biaya, fungsi penerimaan, dan break even point ini banyak ya. Ada yang fungsi linear, ada yang non-linear. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu pertama fungsi linear terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk non-linear kita hanya akan membahas tentang fungsi kuadrat ya. Sementara untuk fungsi yang selain kuadrat, misalkan pangkat 3 atau pangkat 4, itu hal yang analoginya kurang lebih sama gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah fungsi biaya. Nah, fungsi biaya ini adalah besarnya biaya, sederhananya itu besarnya biaya yang dikeluarkan oleh suatu produsen di dalam memproduksi barang atau jasa gitu ya. Untuk notasi ada yang menuliskan dengan huruf C, cost, atau ada beberapa buku juga yang menuliskan dengan TC atau total cost. Kemudian di sini di dalam fungsi biaya total cost itu terdiri dari dua, ada biaya tetap atau fixed cost dan ada biaya variabel atau fungsi biaya yang tergantung dari jumlah yang posisi yang kondisinya berubah-ubah tergantung dari jumlah barang yang diproduksi gitu ya. Oke, penjelasannya kita bahas satu persatu. Nah, di sini yang pertama kali kita akan bahas yaitu pendekatannya secara linear untuk fungsi biaya, fungsi penerimaan maupun BEP-nya. Nanti setelah itu kita coba ke pengembangan untuk non-linear. Nah, di sini ada fungsi biaya tetap atau fixed cost itu berapapun jumlah produksinya dalam jangka waktu tertentu besarnya tetap. Artinya tidak tergantung dari jumlah barang yang diproduksi. Selain itu, fungsi biaya tetap juga merupakan fungsi yang jumlah barang bukan fungsi yang tergantung dari jumlah barang yang diproduksi gitu ya. Jadi kita katakan kalau dibuat suatu persamaan atau fungsi, kita katakan fixed cost itu sebagai suatu konstanta, yaitu suatu angka atau nominal. Perhatikan contoh. Suatu UMKM mengeluarkan biaya tetap sebesar 10 juta. Bagaimanakah fungsi biaya tetapnya dan gambarkan fungsi tersebut pada grafik Kartesius. Nah, di dalam grafik Kartesius di sini key dan di sini price. Nah, karena ini sebuah konstanta yaitu 10 juta, berarti kita katakan FC atau fixed cost itu ya 10 juta. Nah, seperti ini. Nah, berarti kalau dibuat garis itu adalah seperti ini, garis lurus ya tentunya. Berarti dari sini 10 juta. Nah, inilah yang disebut dengan grafik untuk fixed cost atau biaya tetap. Jadi tetap. Jadi ketika kita memproduksi, andaikan misalkan di sini produksinya 100 unit, biaya tetap yang dihasilkan itu sama saja gitu ya. Mau 100 unit ke sini
mau 200 unit, mau berapapun itu tidak terpengaruh oleh jumlah barang yang diproduksi seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya ke fungsi biaya berikutnya, yaitu biaya variabel atau variable cost. Fungsi biaya yang besarnya tergantung dari jumlah produksi barang yang diproduksi gitu. Nah, di sini biasanya semakin banyak barang yang diproduksi, maka biaya variabelnya semakin besar juga karena ini berbentuk linear gitu ya. Jadi ketika jumlah barang yang diproduksinya menurun atau sedikit, maka biaya variabelnya juga menurun sedikit. Nah, ini bentuk umum untuk fungsi biaya variabel. Nah, contoh, suatu produk barang diproduksi dengan biaya produksi 5.000 per unit. Nah, di sini 5.000 per unit, kalau seandainya 1 unit berarti 5.000. Kalau 2 unit, 2 kali 5.000. Nah, sekarang kalau secara umum, kalau ki unit berarti jumlah barang yang diproduksi itu 5.000 ki. Nah, bagaimana cara menggambar di sketsa grafiknya? Nah, ini P, ini Q, grafik kartesius. Nah, berarti kan ketika Q-nya 0, maka dari sini P-nya juga itu 0 atau PC-nya juga 0, VC-nya ya. Nah, berarti ini berupa garis lurus. Nah, berarti kurang lebih itu gambar grafiknya seperti ini gitu untuk apa? Untuk variabel cost, dan ini melalui 0,0 seperti itu. Jadi ketika produksi naik, maka jumlah barang juga pasti akan naik. Jadi ketika ini ke sini, misalkan ini saya produksi 100 unit. Nah, berarti ketika disubstitusi ke sini jadi 500.000. Nah, ketika produksinya nambah misalkan 200, maka nanti akan nambah juga berapa biaya yang harus dikeluarkan seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke total cost. Berarti penjumlahan seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa total cost itu biaya penjumlahan dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, contoh di contoh 1 dan 2 itu biaya tetapnya itu adalah 10 juta. Misalkan 10 juta di sini. Tadi ini 10 juta, andaikan di sini 10 juta. Nah, kemudian kita buat grafik. Nah, ini adalah biaya tetap atau fixed cost. Kemudian variable cost tadi kita buat seperti ini. Ini variable cost ya dari sini. Nah, kemudian ketika ada total cost, maka gambarnya ini digeser sebesar berapa? Sebesar 10 juta. Berarti dari sini kita mulainya. Nah, inilah adalah total cost. Nah, ini total cost. Ini pasti sejajar. Karena total cost diperoleh dengan menggeserkan ke atas sebesar 10 juta atau sebesar biaya tetap. Nah, kurang lebih seperti ini grafiknya ya. Seperti biasa di sini Q dan di sini P gitu. Silahkan sampai sini semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Oke. Nah, sekarang baru fungsi penerimaan. Tadi kita belajar tentang fungsi biaya. Nah, fungsi biaya itu besar biaya yang dikeluarkan produsen untuk memproduksi suatu barang. Nah, setelah barang diproduksi, dia kemudian memasarkan atau menjualkannya, kemudian dia mendapatkan sejumlah uang dari penjualan barang tersebut. Nah, kita katakan itu sebagai suatu fungsi penerimaan. Jadi, ketika tadi fungsi biaya yang dikeluarkan produsen, sekarang fungsi penerimaan yang diterima oleh produsen. Nah, secara matematis fungsi penerimaan itu seperti ini, itu total revenue atau penerimaan total itu hasil perkalian antara barang yang terjual dengan jumlah harga barang yang terjual dengan jumlah barang yang terjual. Contoh, harga jual produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan adalah 200 per unit, 200 rupiah per unit. Tentukan persamaan dan kurva penerimaan total. Nah, berarti persamaannya itu TR. Nah, karena ini per unitnya 200, berarti kalau ada Q unit itu 200 Q. Nah, seperti itu. Kemudian penerimaan total. Berapakah penerimaan jika yang terjual barang sebanyak
350. Oke, berarti ketika Q 350, maka dari sini TR sama dengan 200 dikali 350. Jadi berapa? 70.000. Seperti itu ya. Nah, berarti ketika produksi 350 unit, maka diperoleh penerimaan sebesar 70.000. Nah, sekarang persamaan sudah. Kemudian kurvanya seperti apa? Sama seperti variabel cost, cuman di sini karena ini 350 jadi kurang lebih seperti ini. Pasti akan melalui 0,0. Nah, berarti dari sini total revenue. Nah, seperti itu. Itu fungsi penerimaan gitu ya. Nah, sekarang ketika tadi kita sudah membahas fungsi penerimaan, fungsi biaya misalkan di sini produsen, dia mengeluarkan biaya. Nah, fungsi biaya. Kemudian dia juga jual. Nah, kemudian dari sini dia juga menerima sejumlah uang. Nah, ini kita katakan itu fungsi penerimaan. Nah, kita pengen lihat apakah dengan pengeluaran tertentu, dengan biaya produksi suatu barang, kemudian dijual dengan harga tertentu dan terjual sejumlah Q unit, apakah posisi si produsen itu untung, rugi, atau malah tidak untung, tidak rugi. Nah, ini bahasan tentang break even point atau titik pulang pokok atau titik impas. Suatu titik atau suatu kondisi di mana suatu perusahaan di sini tidak memperoleh untung atau tidak memperoleh kerugian. Nah, biasanya titik pulang pokok itu notasinya seperti huruf Romawi kuno, yaitu Pi sama dengan dari sini total pendapatan dikurangi total biaya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat gambarnya. Tadi pada saat kita membahas tentang fungsi penerimaan dan fungsi biaya, kalau kita buat dalam sebuah grafik, misalkan seperti ini, kurang lebih ini Q, di sini R. Nah, tadi total biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen kurang lebih seperti ini, di mana ini adalah penjumlahan dari biaya tetap sama biaya variabel. Kemudian di satu sisi ini adalah biaya, berarti biaya yang dikeluarkan. Oke. Nah, berarti dari sini tadi pada saat fungsi penerimaan seperti ini grafiknya. Ini oke. Nah, ini adalah fungsi penerimaan atau total. Nah, seperti ini. Nah, pada saat titik potong antara fungsi penerimaan dan fungsi penerimaan dan fungsi biaya, itulah yang disebut dengan posisi break even point atau titik impas atau titik pulang pokok, di mana si produsen itu tidak mengalami kerugian dan tidak juga mengalami keuntungan, tidak mendapatkan untung gitu. Nah, inilah yang disebut dengan titik pulang pokok atau break even point. Ini kondisi di mana itu adalah total pendapatan yang diterima atau total penerimaan yang diterima itu sepadan dengan total biaya yang dikeluarkan produsen. Nah, sekarang kita lihat analisis pada saat di sini. Nah, berarti dari sini, di sini. Tuh, ini pada saat ini berarti pada saat di sebelah kiri dari titik pulang pokok atau titik BEP itu kondisi di mana lihat ini adalah miliknya TC, berarti ini pada saat TC lebih besar daripada TR. Artinya biaya yang digunakan untuk memproduksi barang itu lebih besar daripada biaya yang diterima atau penerimaan dari penjualan barang tersebut. Oh, berarti ini pada saat posisi rugi. Artinya dari sini berarti Pi-nya kurang dari 0. Berarti ini posisi rugi. Nah, kemudian dengan kondisi yang berlawanan, pada saat daerah di sebelah kanan dari TPP di sini berarti ini TR. Nah, berarti dari sini TR itu lebih besar daripada TC. Berarti dari sini TR lebih besar daripada TC.
Nah, berarti kalau misalkan TR lebih besar daripada TC, berarti penerimaan yang diperoleh lebih besar daripada biaya produksi yang dikeluarkan. Oh, berarti ini posisinya itu adalah lebih dari nol, untung. Nah, inilah yang disebut dengan posisi laba. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lihat contohnya. Misalkan suatu perusahaan punya pendapat biaya sebesar mengeluarkan biaya untuk memproduksi barang sebesar TC seperti ini. Dan penerimaan totalnya itu adalah seperti ini TR ya. Nah, seperti ini. Pada tingkat produksi berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi titik impas. Jadi pada harus memproduksi berapa supaya si perusahaan tidak untung ataupun perusahaan tidak rugi, seperti itu. Nah, tadi pada saat BEP atau titik pulang pokok berarti ini kondisi di mana TR sama dengan TC. Berarti untuk menjawab soal yang ini TR sama kita buat dulu, berarti dari sini TR sama dengan TC. Berarti di sini 20.000 ditambah 100 ki sama dengan 200 ki. Oke, berarti dari sini 100 ki sama dengan 20.000. Nah, berarti dari sini ki sama dengan 200. Nah, berarti pada saat produksi 200 unit, maka si perusahaan itu tidak untung ataupun tidak rugi. Nah, sekarang kalimat yang kedua, apa yang terjadi jika produksi 300 unit? Nah, pada saat memproduksi 300 unit, kita hitung dulu. TR kira-kira yang dia dapatkan berapa perusahaan? Berarti 200 dikali 200 sama dengan berapa? 40.000. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 300, ini 300, berarti dari sini ini 60.000 ya. Nah, kemudian pada saat dia memproduksi 300, berapa biaya yang dikeluarkan? 20.000 ditambah 100 dikali 300. Oke, berarti dari sini itu adalah 50.000. Nah, berarti dari sini pada saat memproduksi 300 berarti TR pendapatan dikurangi fungsi penerimaan dikurangi biaya, berarti 60.000 dikurangi 50.000 maka diperoleh itu jadi 10.000. Nah, berarti jika memproduksi 300 unit maka akan diperoleh untung sebesar berapa? 10.000 rupiah. Nah, adapun kalau kita buat sketsa grafiknya untuk kondisi ini adalah kita lihat di sini adalah total penerimaan kurang lebih seperti ini. Ini adalah TR total penerimaan, kemudian TC itu adalah total pendapatan, itu total TC total biaya, berarti dari sini TC yang terdiri dari FC sama PC. Nah, kemudian dari sini ada variabel cost. Nah, variabel costnya itu segini. Nah, ini berarti dari sini ke sini variabel costnya. Nah, ini variabel cost. Nah, biar kelihatan variabel costnya. Nah, kemudian ada fixed cost. Fixed costnya berapa? 20.000. Nah, berarti dari sini 20.000. Nah, ini 20.000. Nah, ini fixed costnya. Nah, titik pulang pokoknya itu adalah ini BEP-nya. Nah, di sini ini terjadi ketika berapa? Ketika 200 unit. Nah, logikanya tadi pertanyaannya kalau 300 gimana? Nah, 300 itu berarti posisinya kalau di garis bilangan itu di sebelah kanan dari 200. Berarti di sini. Oh, berarti kalau di sebelah kanan tadi, berarti kalau daerah di sebelah kanan itu adalah posisi di mana terjadi laba atau untung. Nah, makanya ini sesuai. Jadi, ketika memproduksi 300 unit, maka di sini posisinya itu adalah untung. Nah, sebesar berapa labanya atau keuntungannya? Itu sebesar 10.000 rupiah. Oke, silakan sampai sini. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan itu untuk pendekatan fungsinya itu ada dua. Ada fungsi linear dan ada fungsi non-linear.
Nah, umumnya fungsi linear itu digunakan pada pasar persaingan sempurna. Sementara untuk bentuk-bentuk non-linear umumnya pada pasar monopoli gitu. Nah, di sini yang akan dikaji salah satunya adalah pendekatan fungsi non-linear yang sering muncul, yaitu tentang fungsi kuadrat. Nah, apa saja yang minimal kompetensi yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama sketsa grafik supaya tahu gambaran secara apa, kemudian mencari akar persamaan kuadrat, dan yang terakhir adalah mencari nilai ekstrim. Nah, grafik fungsi kuadrat. Nah, akan saya ulas sedikit tentang grafik fungsi kuadrat di sini. Grafik fungsi kuadrat di sini bentuk umumnya itu adalah fx atau y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, langkah pertama itu adalah kriteria dalam menentukan sketsa grafik. Kalau seandainya A lebih besar daripada 0, grafik terbuka ke atas. Dan kalau A-nya kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya AB lebih besar daripada 0, berarti di sini puncak di kiri sumbu Y. Puncak di sini kiri sumbu Y. Nah, ketika AB sama dengan 0, puncak di sini pada sumbu Y. Ketika AB kurang dari 0, maka di sini puncak kanan sumbu Y. Nah, kemudian di sini ada istilah puncak. Nah, sebelum ke puncak kita tipot dulu nih. Kalau C-nya lebih besar daripada 0, tipot di sini dengan sumbu Y positif. Kalau C sama dengan 0, berarti tipot dengan 0,0 atau melalui 0,0. Jika C kurang dari 0, maka di sini tipot grafik parabolanya dengan sumbu Y negatif. Nah, hal yang paling umum dari persamaan kuadrat itu ada istilahnya X puncak. Jadi, ketika grafik baik terbuka ke atas ataupun ke bawah, misalkan saya ke atas nih. Nah, inilah yang Nah, disinilah yang disebut dengan X puncak. Dari sini disebut dengan Y puncak. X puncak rumusnya negatif B per 2A gitu ya. Nah, di sini kemudian di sini titik puncak itu adalah min B per 2A. Kemudian Y puncak itu adalah dengan mensubstitusikan X puncak ke persamaan parabola atau ke fungsi parabola. Berarti dari sini YP itu adalah fungsi dari XP. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir itu adalah memfaktorkan. Nah, dalam memfaktorkan itu untuk mencari tipot dengan sumbu X dan sumbu Y. Contoh misalkan X kuadrat. Nih saya bawa ke langsung soal. Misalkan saya punya X kuadrat, di sini X kuadrat min diingatkan kembali ini ya, karena ini sudah pada saat SMA. X kuadrat min X, di sini min 2 sama dengan 0. Berapa ini kalau difaktorkan? Berarti dari sini X min 2, X plus 1 sama dengan 0. Artinya dikalikan itu ujung kali ujung, ini kali ini itu min 2. Kemudian kalau dijumlahkan itu yang tengah yang ini. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih minimal kompetensi untuk membuat sketsa grafik seperti ini untuk fungsi parabola ya atau kuadrat. Nah, kita lihat contoh. Perhatikan di sini fungsi biayanya itu total cost. Di sini maaf, ini harusnya total cost. Nah, itu adalah berbentuk parabola. Nah, di sini bagaimana sketsanya? Kita lihat di sini. Total cost-nya seperti ini. Nah, pada tingkat produksi berapa unit pada berapa unit biaya total minimum. Nah, perhatikan di sini parabolanya terbuka ke atas. Berarti kurang lebih ini sketsa grafiknya itu adalah seperti ini. Nah, berarti ketika bentuknya seperti ini, nah kurang lebih grafiknya itu adalah terbuka ke atas gitu ya. Nah, terbuka ke atas seperti itu. Oke, sebentar. Sip. Nah, kita lihat di sini. Berarti di sini total cost ini parabola sama dengan 2Q kuadrat min 24Q ditambah 102. Nah, dari sini kita cari dulu X puncaknya atau Q puncaknya.
Di sini Ki puncak itu adalah Ki puncak tadi apa? Min B per 2A. Berarti min B per 2A. Ini A, ini B, dan ini C. Oke, nah berarti dari sini negatif dari negatif 24 dibagi 2 kali 2. Sama dengan itu adalah 6. Oke, nah untuk mengetahui total costnya, ya puncaknya itu berarti dari sini itu adalah tinggal disubstitusi 6-nya ke fungsi kuadrat. Berarti 6 kuadrat 24 kali 6 ditambah 102. Maka diperoleh sama dengan 30 rupiah. Nah, sketsa grafiknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, perhatikan di sini A positif terbuka ke atas, berarti ke sini. Kemudian memotong sumbu Y positif, A kali B negatif. Berarti kalau negatif puncak di sebelah kanan. Nah, berarti kurang lebih fungsi biayanya itu adalah antara total cost di sini. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini. Nah, ini total cost dan ini jumlah barang gitu ya. Nah, pada saat di sini, nah ini biaya. Nih pada saat di sini sebentar, pada saat di sini, nah kurang lebih biar kelihatan dari sini. Ini produksinya katanya berapa? 6 unit. Nah, pada saat kondisi minimum ini 30 unit. Berarti dari sini supaya pada tingkat produksi berapa supaya biaya minimum, yaitu sebesar 30 unit. Nah, berarti ini 30 unit 6 unit. Nah, hitunglah biaya total minimum. Berarti ini biaya total minimum. Di sini biaya minimum seperti itu ya. Di sini produksi supaya minimum gitu. Nah, di sini hitung juga biaya tetap. Nah, perhatikan pada saat persamaan seperti ini, tadi karena total cost itu terdiri dari dua variabel, yaitu antara fixed cost dengan variable cost, maka kita lihat kalau ada bentuk seperti ini, mana yang tidak mengandung koefisien Q. Ketika yang tidak mengandung koefisien Q, maka ini adalah fixed cost atau biaya tetap. Dan yang mengandung koefisien Q, maka ini variable cost. Nah, hitunglah biaya total minimum, hitung juga biaya tetap. Oke, berarti biaya tetapnya fixed cost-nya seperti ini. Biaya variabelnya, nah biaya variabel itu berarti biaya variabelnya itu berarti biaya variabel pada saat pada saat kita 6 rupiah produksi pada saat 6. Berarti dari sini variabel cost itu berapa? 2 dikali berapa? 6 kuadrat dari sini min berapa? 2 min 24 dikali dikali 6. Nah, ini pada saat variabel cost. Nah, kemudian di sini hitung juga biaya tetap, biaya. Nah, biaya rata-rata. Nah, ini kurang lebih jadi negatif 72. Nah, untuk tanda negatif itu kita hanya perhitungan saja, tetapi secara aplikasi dalam pengaplikasiannya itu tidak mungkin negatif ya biayanya ya. Nah, kemudian dari sini ada biaya variabel sudah, biaya rata-rata. Berarti kalau biaya rata-rata itu berarti average cost itu sama dengan apa? Total cost dibagi dengan Q. Total costnya tadi berapa? 30. Nah, berarti dibagi 6 itu adalah 5. Kemudian di sini adalah biaya rata-rata sudah, biaya tetap rata-rata. Berarti biaya tetap rata-rata average fixed cost yaitu biaya tetap rata-rata. Berarti biaya tetap itu FC, berarti average jadi AFC. Oke, itu sama dengan FC dibagi dengan Q. Gitu ya. Jadi berapa dari sini? Berarti dari sini 102. Kenapa dari mana 102? Tadi kan sudah diketahui bahwa biaya tetapnya itu adalah 102. Nih, dari sini berarti ini 102 dibagi 6. Nah, ini adalah biaya average biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata gitu ya. Nah, biaya variabel rata-rata A FC di sini AFC cost. Nah, berarti dari sini A
VC. Berarti dari sini berapa biaya tetap rata-rata? Berarti dari sini variabel cost dibagi dengan variabel cost dibagi dengan Q. Nah, tadi variabel costnya itu negatif, berarti negatif 72 dibagi berapa? Dibagi 6. Jadi ini negatif. Nah, ini hanya ada secara tulisan saja ya. Oke, nah sekarang kalau seandainya biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi, biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi udah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya ada pertanyaan berapakah biaya marginalnya? Nah, berarti kalau biaya marginal tadi pada saat Q-nya sama dengan 6, kita peroleh bahwa TC-nya atau total cost-nya itu adalah Rp30. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan biaya marginal, berarti di sini kita hitung penambahan 1. Berarti dari sini ketika Q-nya 7. Nah, berarti TC-nya berapa? Nah, total cost-nya itu adalah kita hitung dari mana? Masukin aja ke sini. Berarti 2 substitusi 7 kuadrat min 24 kali 7 tambah 102. Nah, ini berapa dijumlahin? Setelah dihitung kita dapat 32. Nah, sehingga dari sini marginal cost itu adalah berarti di sini perubahan total cost dibagi perubahan jumlah barang. Nah, berarti dari sini 32 dikurangi 30 dibagi 7 dikurangi 6 berarti sama dengan 2. Artinya apa? Untuk menambah 1 unit produk barang, 1 unit produk barang, nah diperlukan sebesar Rp2. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau 2 ya berarti 2 kali 2 berarti Rp4 untuk penambahannya. Seperti itu ya. Nah, itu untuk fungsi biaya. Nah, sekarang kalau untuk fungsi penerimaan, perhatikan di sini untuk fungsi penerimaannya seperti apa. Nah, fungsi penerimaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh seperti itu. Tentukan persamaan penerimaan total. Hitung juga penerimaan total jika jumlah barang yang terjual itu adalah 200 unit. Nah, pertama kita tentukan dulu. Tentukan persamaan penerimaan total. Berarti TR. Nah, berarti TR-nya berapa? P dikali Q. Nah, P-nya sudah ada. Berarti ini min 1,5 Q di sini ditambah 900 dikali Q. Oke, sehingga kita dapat min 1,5 Q min 1,5 Q kuadrat ditambah 900 Q. Oke, nah ini untuk yang persamaan udah. Hitunglah penerimaan total jika berarti TR pada saat Q-nya berapa? 200. Maka dari sini TR sama dengan negatif 1,5 kali 200 kuadrat ditambah 900 ditambah 900 dikali ditambah 900 dikali 200. Nah, berarti dari sini diperoleh itu berapa? Ini kali ini 12, berarti dari sini ini diperoleh jadi 120.000 ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. 120.000. Nah, berarti pertanyaan yang berikutnya sudah terjawab. Berapakah harga per unit? Nah, kalau ditanyakan harga per unit, kita lihat harga per unit tadi kita totalnya itu pada saat 200 itu 120. Berarti harga per unit itu adalah 120.000. Ini untuk berapa unit? Untuk 200 unit. Nah, untuk 200 unit berarti berapa jumlahnya? Berapa harga per unitnya? Berarti tinggal 120 dibagi 200 unit. Jadi berapa? Rp600. Jadi untuk memproduksi harga per unitnya itu adalah Rp600. Hitung penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 menjadi 350 gitu. Nah, berarti dari sini hitung dulu pada saat 200 dan maaf ini harusnya 250 ya. Nah, oke. Nah, tentukan tingkat penjualan yang sebanyak 200 menjadi 250. Nah, berarti pada saat Q 200 tadi kita sudah mendapatkan TR-nya berapa? Pada saat ini TR-nya 120.000. Nah, sekarang pada saat Q-nya 250,
berapa KTR-nya gitu. Nah, ini pada saat 250 maka diperoleh TR itu sama dengan kita hitung dari mana? Ya 250 kita substitusi ke persamaan ini. Berarti dari sini 9 negatif 1,5 negatif 1,5 dikali di sini negatif 1,5 dikali 250 kuadrat ditambah 9 kali 250. Oke, 9 kali 250. Oke, nah dari sini kita lihat kali 250, maka kita dapat dari sini dihitung jadi 131.250. Nah, 131.250. Nah, perhatikan di sini hal itu penerimaan marginal berarti marginal revenue berarti MR itu sama dengan delta TR dari sini delta TR dibagi dengan delta Q. Nah, dibagi dengan delta Q. Nah, sekarang tadi TR berapa? TR itu adalah 131. Nah, berarti dari sini TR itu adalah 131 dikurangi 131 dikurangi 120 dibagi 250 dikurangi 200. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan mau dibuat sketsa untuk lebih menambah pemahaman, berarti kita buat dulu sketsanya. Sketsa seperti ini untuk sketsa TR. Nah, untuk sketsa TR itu berarti bentuknya yang seperti ini. Berarti kan C-nya 0, berarti melalui 0,0. Nah, diperoleh gambar seperti ini. Kenapa? Ininya negatif, terbuka ke bawah. Nah, berarti pada saat Q-nya misalkan tadi 200, maka diperoleh TR-nya 120. Nah, berarti pada saat Q-nya 200 di sini, maka dari sini itu adalah 120.000. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian dari sini kita lihat. Nah, sekarang untuk BP. Nah, tentukan apakah perusahaan untung atau rugi jika barang yang terjual. Nah, untuk tahapan ini silahkan rekan-rekan coba. Dari sini langkah pertama tentukan dulu kondisi pada saat TR sama dengan TC. Nah, kemudian pada saat TR dengan TC dapat Q. Nah, pada saat Q-nya berapa? Nah, kalau Q-nya di bawah dari kalau misalkan 10 di bawah Q, maka pada saat 10 itu akan rugi. Tapi kalau seandainya dan sebaliknya ketika 20 di atas Q atau 20 lebih besar daripada Q, maka ini akan pada saat posisi untung. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat mencoba dan selamat memahami. Kalau jika ada yang kurang begitu jelas silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.